90.1 Fast FM hadir untuk Anda, keluarga Fast Dialog Psikologi setiap hari Jumat seperti biasa dengan narasumber yang luar biasa. Di sini sudah ada Dr. Yana Masyar, MSc Psikolog, dosen Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Kita sapa dulu, selamat pagi. Apa kabarmu? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Reni. Semangat pagi Mbak Reni. Alhamdulillah sehat, baik, dan alhamdulillah bahagia selalu Mbak Ren. Amin, harus bahagia. Iya, karena bersyukur dan bahagia ini adalah salah satu kunci untuk kita bisa hidup sehat ya, Bu ya. Betul Mbak Reni. Oke nih. Pagi hari ini kita mau membahas apa nih, Bu, untuk dialog psikologi di edisi hari Jumat kali ini? Oke, Mbak Reni, kita akan bahas tentang perundungan atau bullying ya Mbak Reni. Jadi kebetulan beberapa waktu terakhir ini kan kita lihat di medsos, di berita-berita viral di media, gitu ada banyak beberapa kasus terkait dengan perundungan cyber ataupun bullying melalui medsos gitu ya. Jadi kita mungkin akan membahas ini sebagai salah satu topik yang perlu kita pahami bersama, baik itu untuk lingkup keluarga kita supaya nanti kita bisa berdiskusi bersama dengan anak-anak kita, juga untuk diri kita sendiri supaya kita jangan sampai menjadi pelaku ataupun korban bully. Iya, itu yang Mbak Ren. Iya, benar, itu yang harus ditekankan, kita bisa berkomunikasi sama anak dan keluarga begitu ya, Bu ya. Betul Mbak Reni. Iya. Karena di tengah pandemi COVID-19 ini kita tahu, Bu, pembelajaran tatap muka kan masih dalam tahap uji coba juga gitu ya. Dan ini membuat atau memberikan kesempatan bagi anak untuk menggunakan gadget, dan malah beberapa data juga menunjukkan aktifnya sosial media ini buat anak dan remaja ini luar biasa di tengah pandemi ini. Betul Mbak Reni. Jadi memang karena pengguna media digital itu meningkat cukup drastis di era digital, di era pandemi ini, mau tidak mau berbagai macam permasalahan yang terkait dengan itu juga muncul ya Mbak Reni. Apalagi seringkali kita di bangsa kita itu kan seringkali kita baru hanya sekedar bisa memberi fasilitas, tapi kita kadang lupa untuk memberikan aturan dan juga pedoman atau guide untuk membuat anak-anak kita atau remaja-remaja kita itu paham terkait dengan apa yang boleh dan tidak boleh, apa hak dan kewajiban mereka dalam memanfaatkan gadget yang sekarang ada di genggaman mereka. Nah, seringkali keterbatasan orang tua ataupun orang-orang dewasa di sekitar anak untuk tidak hanya sekedar memberi fasilitas secara fisik, tapi juga kemudian memberikan guidance ataupun panduan bagaimana cara ataupun bagaimana aturan-aturan penggunaan gadget. Nah, itu yang kemudian kadang-kadang miss gitu dalam penyampaian ke anak gitu. Sehingga anak-anak yang mereka kadang-kadang anak-anak usia mungkin sekitar 11-12 tahun, anak SMP, SMA gitu ya, yang kemampuan kontrol diri mereka memang masih belum bagus, lalu kemudian kemampuan mereka untuk membedakan apakah yang dilakukan itu sesuai norma atau tidak, itu kadang-kadang seringkali membuat anak-anak itu sangat reaktif gitu dengan berbagai macam hal yang ada di dunia maya. Apalagi ketika di dunia maya kan identitas asli tidak benar-benar muncul ya, sehingga ini kemudian dianggap aman oleh beberapa orang yang kurang memahami apa yang harus dia lakukan di dalam berinteraksi atau berkomunikasi di media sosial ini, sehingga kemudian rasa aman saat mereka merasa tidak ada yang tahu dengan apa yang dia lakukan karena mereka bisa menggunakan akun fake dan lain sebagainya. Ini kemudian salah satu pemicu untuk membuat seseorang remaja misalnya yang kemudian melakukan berbagai macam bullying secara cyber gitu Mbak Reni. Jadi bullying itu sendiri sebenarnya satu perundungan ya Mbak Reni, itu satu bentuk pemberian perlakuan ataupun perilaku yang sifatnya agresi, sifatnya negatif, yang ditujukan memang oleh seseorang ataupun sekelompok orang yang tujuannya memang untuk menyakiti, baik itu kalau dari cyber mungkin lebih ke menyakiti secara psikis ya, tapi kemudian tujuan untuk menyakiti secara psikis ini diulang-ulang, dan juga ada satu bentuk relasi hubungan yang merasa lebih kuat, merasa lebih
mampu gitu Mbak Ren. Jadi biasa kalau dalam dunia nyata bullying ini ditandai dengan adanya relasi kekuatan yang jomplang, yang berbeda antara pelaku dengan yang dibully. Jadi misalnya si pelaku itu biasanya mungkin dia punya kekuatan secara fisik, kekuatan secara status sosial ekonomi, atau kekuatan secara ras misalnya kayak gitu ya. Nah ini kemudian yang digunakan untuk menekan atau menyakiti atau melecehkan orang lain, memang dalam rangka dengan tujuan memang untuk merendahkan atau menyakiti itu. Jadi 3 ciri bullying Mbak Rini, 3 ciri perundungan. Yang pertama itu dilakukan secara terus-menerus. Perilaku yang dimunculkan adalah perilaku agresi atau negatif atau perilaku kekerasan. Lalu kemudian kekerasan ini ada beberapa ya jenisnya. Lalu kemudian memang dilakukan secara bertujuan untuk menyakiti, merendahkan, melecehkan. Dan kemudian ciri yang keempat itu ada ketidakseimbangan kekuatan tadi Mbak Reni. Itu ciri-ciri ketika kategori kekerasan itu dimasukkan dalam bullying ataupun perundungan. Nah, tetapi bisa jadi kekerasan yang dilakukan oleh seseorang itu terjadi tapi hanya sekali. Nah, kalau hanya sekali itu berarti bukan masuk ke perundungan Mbak Reni. Mungkin itu hanya karena luapan emosi yang tidak terkontrol atau karena konflik gitu ya. Tapi biasanya kalau yang hanya sekali 2 kali terus berkelahi, nah itu biasanya belum masuk ke perundungan, karena perundungan ini ciri utamanya adalah perilaku kekerasan yang diulang-ulang. Nah kemudian bentuknya ada macam-macam Mbak Reni, ada fisik ini gampang sekali dilihat ya. Jadi dengan memberikan kekerasan fisik secara berulang terus-menerus untuk menunjukkan kekuatan diri pelaku gitu, dan memang sengaja untuk memang menyakiti. Lalu kemudian ada perundungan secara verbal dengan menggunakan kata-kata yang bertujuan untuk melecehkan, merendahkan, mempermalukan juga gitu. Mempermalukan gitu. Kemudian juga bisa juga perundungan ini bersifat seksual dalam rangka memang melakukan pelecehan secara seksual pada korban. Nah kemudian juga ada yang kadang-kadang tidak dianggap sebagai perundungan, tidak dianggap sebagai bully Mbak Reni ya. Ini yang sekarang sebenarnya banyak terjadi ya, perundungan secara sosial dan cyber. Yang perundungan secara sosial ini tujuan utamanya adalah untuk membuat individu yang menjadi korban itu merusak relasi sosial korbannya. Jadi memang sengaja tujuannya agar si korban itu isolasi, diputus hubungannya dengan hal-hal yang baik ya, dikucilkan. Dikucilkan gitu ya dari lingkungan sosialnya. Nah, sepertinya ini sepele dan kadang-kadang orang dewasa, guru atau orang tua di sekitarnya itu menganggap ini bukan hal yang serius untuk diperhatikan gitu. Tapi pada anak dan remaja ini dampaknya cukup luar biasa Mbak Reni, karena banyak anak dan remaja yang mengalami perundungan sosial dan kemudian mereka menunjukkan simptom-simptom gejala-gejala psikis yang bahkan mengarah pada bunuh diri, frustasi, school refusal atau penolakan ke sekolah gitu ya, karena bully sosial ini. Nah, ini biasanya banyak dialami oleh para remaja putri, Pak. Sebagian besar lebih banyak remaja putri untuk yang bentuk perundungan sosial ini. Jadi semacam bikin geng, lalu kemudian sering sengaja untuk membuat desas-desus, menyebarkan hoax gitu-gitu ya, supaya korban itu tidak mendapat teman. Kalau anak laki-laki kan biasanya remaja laki-laki itu lebih banyak menggunakan kekerasan fisik atau kekerasan seksual. Nah, sedangkan untuk cyberbully ini yang tadi disinggung oleh Mbak Reni terkait dengan penggunaan gadget pada anak dan remaja yang meningkat drastis. Nah, cyberbully ini memang sangat tinggi peningkatannya di masa pandemi Mbak Reni. Ada beberapa faktor ya yang menyebabkan, karena juga dari sisi pelaku sendiri dia punya banyak hambatan emosi yang tidak keluar dengan baik, dirinya mungkin di pandemi ini banyak yang merasa ketidakbahagiaan, frustasi, lalu kemudian dia berusaha untuk mencari keseimbangan dengan juga menyakiti orang lain, sebagaimana dia merasa dirinya tidak nyaman gitu ya, sehingga kemudian ketidaknyamanan dalam diri ini dilampiaskan pada orang-orang di media sosial. Nah kemudian Mbak Reni,
dampak yang paling banyak terjadi karena bully ini kalau fisik, walaupun itu bentuknya cyber ya Mbak Ren, tapi tetap bisa berdampak secara fisik. Jadi banyak orang-orang yang mereka mengalami keluhan-keluhan fisik, entah itu psikosomatis atau somatisasi. Jadi kondisi fisik yang terganggu, mengeluh sakit kepala ataupun sakit perut, mual, tegang di beberapa bagian tubuhnya, gitu ya. Jadi biasanya ini terjadi karena tadi dia terlalu memikirkan, stres ataupun merasa tertekan dengan perlakuan-perlakuan dari pelaku bullying. Lalu kemudian yang secara psikis ini juga sangat banyak terjadi Mbak Ren. Yang secara psikis itu korban bully itu biasanya mereka banyak mengalami perasaan rendah diri karena sering dilecehkan, direndahkan, dan itu diulang-ulang terus gitu ya, sehingga kemudian pembentukan konsep diri yang negatif itu terjadi pada diri si korban. Kemudian selain rendah diri, biasanya korban juga sering mengalami kecemasan, rasa takut pada kondisi ataupun hal-hal yang mirip dengan apa yang dilakukan oleh pelaku. Kadang-kadang malah yang sangat parah bisa jadi sampai ke fobia terhadap kerumunan, fobia terhadap orang gitu ya, karena perasaan tidak aman ketika dia berada di orang banyak ataupun di sekeliling orang asing. Lalu kemudian takut, trauma, beberapa ada yang mengalami tadi school refusal atau menolak untuk berangkat ke sekolah. Kemudian juga depresi, frustasi, sampai ada dorongan bunuh diri Mbak Reni. Nah, seringkali kalau ini tidak tertangani dengan baik, mungkin karena orang tuanya tidak waspada atau mungkin karena dia sangat menutup diri terhadap apa yang dialami. Nah, seringkali simptom yang terjadi pada korban bully ini menetap pada diri seseorang dan kemudian nanti akan menjadi pemicu gangguan-gangguan di masa dewasa. Nah, ternyata Mbak Reni ada beberapa faktor nih yang bisa menyebabkan seseorang itu dibully. Apa aja nih, Bu? Faktor yang pertama itu karena dia berbeda. Entah itu karena dia paling cantik, entah itu karena dia paling beda warna kulitnya, atau karena dia mungkin paling kaya. Itu bisa jadi itu menjadi penyebab seseorang jadi korban bully Mbak Ren. Jadi karena ada satu kondisi yang sangat membuat si individu ini, si korban ini menonjol gitu ya, maka ini kemudian kadang-kadang bisa jadi pemicu bully. Nah, sebagian besar yang lain itu dikarenakan si korban itu punya kelemahan Mbak Ren, entah kelemahan fisik ataupun kelemahan secara psikis. Kalau kelemahan fisik mungkin karena dia mengalami hambatan perkembangan, misalnya cacat ataupun beberapa hambatan perkembangan yang lain gitu ya. Nah, misalnya anak autis itu juga rentan dibully. Kemudian anak idiot, anak dengan retardasi mental itu juga seringkali kalau berada di lingkungan masyarakat secara umum itu seringkali juga jadi korban bully, entah itu bully secara verbal ataupun bully secara fisik. Lalu kemudian bisa juga Mbak Reni kalau kita lihat beberapa tahun yang lalu ada kasus bullying di SMP Muhammadiyah Butuh Purworejo ya yang sampai cukup viral gitu. Nah itu karena si anaknya memang kemampuan kognitifnya rendah ya, si anak perempuan yang jadi korban bully itu, sehingga kemudian dia jadi bahan ejekan dan juga jadi lampiasan kalau emosi teman-temannya tidak nyaman, lalu dia yang jadi korban. Bisa juga Mbak Ren, itu karena si korban itu punya keterampilan sosial yang rendah. Jadi misalnya dia anaknya minderan, anaknya grogian, anak yang ketika ada di lingkungan sosial seringkali menunjukkan perasaan tidak nyaman gitu ya, kan kelihatan ya anak-anak yang dengan keterampilan sosial yang rendah. Nah ini biasanya juga bisa jadi korban bully. Selain itu juga anak yang punya ciri fisik yang berbeda Mbak Ren, jadi misalnya terlalu gemuk atau terlalu kurus, terlalu hitam, rambutnya paling keriting dan sebagainya, ini juga seringkali menjadi korban bully dari teman-teman sebagainya. Bisa juga karena rasnya beda, jadi entah itu status sosial karena agamanya, entah itu karena sukunya atau karena keturunannya. Misalnya orang Arab di tengah orang-orang Chinese misalnya, atau sebaliknya orang Chinese di tengah orang-orang Melayu misalnya, itu seringkali bisa jadi
pemicu untuk menimbulkan bullying. Oke. Itu juga untuk status sosial ekonomi Mbak Reni. Jadi ada beberapa kasus anak-anak yang dibully itu karena kondisi keluarganya yang memang tidak setara dengan teman-teman yang lain. Nah, ternyata Mbak Ren, selain faktor yang berasal dari si korban, ternyata bully itu juga bisa terjadi pemicunya karena faktor dari diri korban, dari pelaku. Jadi misalnya anak-anak yang mereka waktu kecilnya punya kecenderungan hiperaktif ataupun punya kecenderungan emosional disturb, gangguan emosi gitu ya, yang tidak tertangani dengan baik. Nah, sangat mungkin anak-anak dengan gangguan perkembangan di masa kecilnya, karena gangguan perkembangan di masa kecil yang masuk kategori hiperaktif dan emosional disturb atau gangguan emosi ini, mereka secara biologis memang mengalami keterbatasan, gangguan untuk mengontrol diri, mengontrol perilakunya, sehingga kemudian ketika mereka mengalami satu kondisi yang tidak menyenangkan, mereka kemudian akan sangat mudah untuk impulsif melakukan tindakan-tindakan yang merusak, yang agresif, yang diarahkan pada orang di luar dirinya itu. Jadi kalau misalnya orang tua ataupun kita punya saudara yang ada diagnosa hiperaktif ataupun gangguan emosi sejak kecil, maka sebaiknya harus segera ditangani supaya itu tidak menjadi faktor-faktor menghambat dia di masa remaja atau dewasanya. Nah, kemudian bisa juga berasal dari faktor keluarga atau faktor lingkungan masyarakat sekitar Mbak Ren. Jadi pelaku bully mereka seringkali orang-orang yang pernah dibully, korban gitu dibully, ya pernah. Jadi biasanya bullying ini membentuk circle, membentuk satu kayak lingkaran setan gitu Mbak Ren. Yang tadinya korban, kemudian karena perasaan dendam, karena perasaan marah yang dipendam, tapi dia tidak berdaya kalau membalas ke yang membuli dia, itu maka kemudian dia mencari korban pelampiasan untuk mengeluarkan berbagai macam perasaan-perasaan negatif yang selama ini dia pendam ketika dia menjadi korban, sehingga kemudian kemarahannya, kekesalannya, rasa frustasinya itu ditumpahkan pada orang yang tadi strata kekuatannya jauh lebih rendah darinya. Jadi misalnya dia sering dibully oleh orang tua atau oleh saudara kandungnya di rumah, maka sangat mungkin dia di luar rumah dia akan mencari orang yang bisa dijadikan sebagai bahan bully. Nah, kemudian bisa juga karena masyarakat di sekitar. Jadi karena dia melihat lingkungan sekitarnya itu sangat permisif terhadap perilaku bullying, atau di lingkungan sekitarnya dia hidup di mana kekerasan baik itu fisik maupun verbal itu sangat banyak dia lihat dari kehidupan sehari-harinya. Bisa juga karena dia punya kecenderungan untuk selalu berpikir negatif Mbak Ren, sehingga setiap peristiwa yang dialami itu selalu dimaknai negatif, dan kemudian ini membuat dia jadi juga punya perasaan-perasaan negatif, sehingga kemudian dilampiaskan juga dalam perilaku-perilaku yang negatif. Jadi beberapa orang pelaku bully itu mereka biasanya memang orang-orang yang stok berpikir positifnya rendah, sehingga mereka selalu memaknai peristiwa yang ada di sekitarnya itu sebagai peristiwa yang layak untuk membuatnya marah atau melampiaskan emosi. Jadi misalnya ketika dia disalip orang dengan agak ngagetin misalnya, dia langsung ngegas, langsung ngebales, kemudian pincing gitu misalnya kayak gitu ya. Nah, itu bisa terjadi tadi karena kemampuannya berpikir positif rendah, dan stok negatif thinking di otaknya itu terlalu banyak gitu, sehingga setiap peristiwa selalu dimaknai secara negatif. Okay. Kemudian juga faktor berikutnya itu karena dia biasanya memang tidak terbiasa mengikuti aturan Mbak Ren, sehingga kemampuannya untuk berempati, kemampuannya untuk peduli pada orang-orang di sekitarnya itu juga rendah. Itu Mbak Reni terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaku bully maupun korban bully mengalami perundungan ini. Baik. Jadi kalau misalnya sebelum pandemi kan kita tahu bahwa perundungan atau bullying ini kelihatan lewat fisiknya ya Bu ya. Kalau sekarang kan lebih ke verbalnya begitu ya Bu ya. Betul Mbak Ren. Jadi tadi ya karena waktu mereka di rumah atau waktu beraktivitas itu untuk aktivitas yang lain itu terbatas, dan kemudian aktivitasnya memang hampir sehari-hari 24 jam tuh hampir selalu berinteraksi dengan HP. Di satu sisi kebutuhan-kebutuhan dari dalam dirinya itu memang
perlu untuk dilampiaskan, lalu kemudian akhirnya pada saat mereka mengalami hal-hal yang tidak nyaman, tidak enak, melampiaskan frustasi, ini kemudian dimunculkan dengan membuli. Seringkali biasanya bullying ini juga diarahkan pada orang-orang yang membuat dia iri. Yang membuat haters itu seringkali karena mereka tidak seperti orang-orang yang mereka lihat di media sosial, sehingga kemudian perasaan iri ini secara tidak disadari dilampiaskan dalam bentuk perkataan kotor ataupun hinaan atau pelecehan seksual yang dimunculkan. Oke, baik. Ini juga sudah ada beberapa pertanyaan, tapi nanti kita break dulu ya, Bu, kasih informasi yang mau lewat. Kalau tadi kita fokus, iya, kalau kita fokus tadi biar anak kita nggak jadi korban, ternyata ini ada tanggapan, aduh, gimana caranya untuk anak-anak biar tidak jadi pelaku, apalagi kalau di sosial media ini langsung aja anak-anak bisa menjadi haters yang otomatis nih, Bu. Nanti gimana biar kita juga melindungi anak kita untuk menciptakan pikiran positif lebih banyak gitu, Bu. Jadi nggak asal komen aja. Setelah informasi berikut ini ya, Bu. Iya Mbak Reni, kita lanjut. Oke, baik. Untuk Anda keluarga Fas, nanti Anda bisa bertanya kembali lewat 3143330 ataupun WhatsApp-nya di 081578709640. 90.1 Fas FM Magelang. 90.1 Fas FM Magelang. 90.1 Fas FM. Kita masih ada dialog psikologi bersama dengan narasumber kami. Ada Dr. Yana Masyar, MSI Psikolog, dosen Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Dan keluarga Fas, kita masih membahas berkaitan dengan perundungan atau bullying ya, terlebih di sosial media secara verbal juga. Ini karena meningkatnya penggunaan gadget dan juga meningkatnya penggunaan sosial media pada anak dan remaja. Bu, tadi sudah diungkapkan banyak banget faktor yang bisa membuat bullying ini jadi tumbuh subur di masa pandemi. Ya, Bu ya. Betul. Bukan hanya dari korban aja, tapi juga ternyata latar belakang gitu ya, ada story di belakang dari si pelaku yang mungkin ada kesempatan dia jadi berubah sebagai dari korban jadi pelaku gitu ya, Bu, sekarang. Betul. Oke, kita langsung saja membahas atau menjawab pertanyaan yang sudah masuk ya, Bu, karena memang ini waktunya hanya tinggal 15 menit. Oke, siap. Iya, dari Ibu Dewi yang ada di Magelang. Wah, ini menarik sekali materinya. Terima kasih sudah disampaikan oleh narasumber. Tapi kembali lagi Ibu, sekarang sepertinya kita juga sebagai orang tua khawatir bukan hanya anak yang menjadi korban, tapi juga bisa saja anak menjadi pelaku. Apalagi kalau kita lihat di sosial media beberapa yang sekarang ini moncer banget ya, seperti TikTok sebut saja, itu kadang netizen Indonesia itu kalau dilihat profilnya itu masih remaja dan kalimatnya itu kok anak-anak, Mbak. Iya, benar. Kok kalimatnya lebih banyak negatifnya ya. Nah, gimana caranya nih untuk kita juga memberikan edukasi yang baik kepada anak-anak ya, anak dan juga remaja untuk tidak menjadi pelaku bullying di sosial media. Terima kasih. Monggo, Bu. Oke. Ya, pertanyaan yang sangat bagus, Bu Dewi. Luar biasa ini pertanyaannya. Dan insya Allah menjadi satu pembelajaran buat kita semua, para orang tua gitu ya, bagaimana kita berupaya untuk mencegah supaya anak-anak kita tidak jadi pelaku bully di era digital ini. Ya, jadi Mbak Reni, kalau tadi kita mengacu pada beberapa faktor penyebab seseorang mengalami bullying, menjadi pelaku bullying, salah satunya mungkin karena beberapa hambatan perkembangan yang pernah dia alami, atau karena kondisi rumah yang kurang memberikan kehangatan, kasih sayang, gitu ya, kurang memberikan ruang buat dia untuk mengekspresikan diri. Kemudian juga bisa jadi karena dia belum tahu gitu, kadang-kadang karena kalau diteliti sebenarnya pelaku bully di internet itu lebih banyak anak dan remaja daripada orang dewasa gitu. Jadi kenapa bisa begitu? Tadi karena yang pertama, mereka memang kemampuannya untuk
melakukan kontrol perilaku, kontrol ucapan itu belum cukup, pertimbangan rasionalnya, pertimbangan logis dalam bertindak tuh belum sepanjang orang dewasa gitu ya, sehingga seringkali mereka sangat mudah terpicu dengan stimulus-stimulus yang ada di luar diri. Dan karena sekarang stimulus luar diri anak itu lebih banyak berkaitan dengan HP, sehingga kemudian dia juga yang mudah memicu dia untuk berperilaku itu yang berasal dari HP atau medsos yang sedang dia cermati berhari-hari, berjam-jam gitu ya. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua? Pertama, pastikan bahwa kita bersama dengan anak-anak di rumah itu punya hubungan emosional yang kuat, punya kehangatan gitu ya di dalam rumah. Kita sering melakukan deep conversation ataupun percakapan mendalam, ngobrol tapi dari hati ke hati dengan anak-anak kita gitu ya, sehingga mereka perasaan loneliness-nya, mereka kebutuhan untuk psikologisnya itu benar-benar terpenuhi dari keluarga. Insya Allah kalau attachment, kita kemarin waktu beberapa yang lalu membahas tentang attachment ya Mbak kemarin. Kalau kelekatan emosi itu kuat di keluarga, insya Allah anak-anak kita cukup mudah untuk mengendalikan dirinya juga gitu, karena dia sudah merasa cukup dan dia tidak butuh untuk pelampiasan di luar diri dan membuat dia juga tidak mudah terpancing. Lalu kemudian yang kedua, yang perlu kita kuatkan, fondasi yang perlu kita bangun untuk anak-anak kita adalah ajak anak-anak kita berpikir kritis, jadi semacam memberikan satu percakapan terkait dengan moral gitu ya. Jadi apa yang boleh, apa yang tidak boleh, apa yang pantas, apa yang tidak pantas, dan juga bagaimana kita kemudian mengenalkan digital etik. Tadi di awal saya sampaikan, kita sebagai orang tua seringkali mampu memberikan fasilitas tapi kita belum mampu untuk memberikan pendampingan. Sehingga digital ethics ini perlu kita sampaikan pada anak-anak yang mereka kita beri fasilitas gadget. Jadi sebelum kita benar-benar memberikan kewenangan pada anak untuk memiliki atau memanfaatkan gadget, kita harus buat perjanjian dulu gitu. Jadi semua orang tua nih harapannya membuat perjanjian dulu. Apakah gadget kita itu statusnya pinjam, apakah statusnya miliknya, lalu kalau pinjam apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan, kalau statusnya kita berikan pada dia, apa yang aturan-aturan yang harus dipatuhi, dan kalau ada pelanggaran terhadap aturan yang kita berikan itu apa yang harus diterima oleh si anak. Itu termasuk aturan-aturan dalam penggunaan gadget secara bertanggung jawab gitu. Jadi di awal ketika kita sudah memberikan rambu-rambu itu, insya Allah anak-anak kita cukup mampu, apalagi kalau kita konsisten ya. Anak-anak kita mengenal kita sebagai orang tua yang konsisten, ini jauh lebih mudah gitu, sehingga anak-anak akan tahu bahwa kalau ibu udah bilang kayak gitu, mama udah bilang kayak gitu, itu nanti pasti kalau aku melanggar akan terjadi konsekuensinya gitu. Sehingga ketika konsekuensinya HP diminta atau dia tidak mendapatkan fasilitas melalui gadget selama berapa lama misalnya, dan itu benar-benar anak punya kepercayaan. Kita bahas attachment kemarin ya Mbak Ren. Jadi anak yang dia punya trust pada orang tua dan dia tahu bahwa perilaku orang tuanya itu bisa diprediksi, maka dia tidak akan main-main gitu dengan apa yang sudah disepakati bersama dengan orang tua. Tapi sebaliknya, kalau anak tidak trust, dia mistrust ataupun tidak punya kepercayaan pada orang tuanya, dan perilaku orang tuanya memang selama ini unpredictable, tidak bisa diprediksi oleh anak, tergantung moodnya orang tua, maka ini anak juga tidak akan mudah gitu untuk menaati kesepakatan atau aturan yang sudah dibuat bersama. Nah, kemudian pemahaman tentang digital etik ini, Bu Dewi, itu perlu kita pelajari sebagai orang tua, dan kemudian kita sharekan, kita diskusikan dengan anak-anak kita. Apa saja yang termasuk dalam digital etik, apa konsekuensinya kalau kita melanggar hal itu. Jadi apa undang-undang yang membahas, jadi bagaimana pemerintah akan memberikan hukuman pada orang-orang yang melakukan hate comment, kemudian juga provokasi, lalu merendahkan orang lain, memasuki hak privasi orang lain. Nah, hal-hal seperti itu kita bahas sejak anak-anak kita masih kecil. Begitu mereka sudah pegang HP, kita sudah harus memperkenalkan ini aturan-aturan ini, Bu Dewi gitu, sehingga anak-anak kita paham
tata krama, sopan santun, aturan untuk berkomunikasi walaupun itu di media sosial. Dengan beberapa hal itu insya Allah anak-anak kita akan lebih bisa menahan diri, lebih bisa untuk mengendalikan dirinya untuk tidak mudah bereaksi terhadap berbagai macam stimulus yang dia temui dari media sosial. Termasuk Mbak Reni, itu kita memberikan waktu pada anak-anak kita untuk banyak beraktivitas, mengembangkan hobi mereka gitu, sehingga waktu mereka tidak hanya melulu dengan kepo terhadap status-status orang lain. Jadi ketika anak-anak kita punya kemampuan untuk mengelola waktunya, untuk mengoptimalkan diri mereka sesuai dengan potensi yang mereka miliki, maka mereka akan menghabiskan waktunya untuk mengembangkan passion mereka gitu, bukan hanya sekedar kepo pada status-status orang lain. Begitu Bu Devi, mudah-mudahan cukup memberikan gambaran gitu dia tentang apa yang bisa kita lakukan sebagai orang tua atau guru. Oke, baik. Jadi memang etika di dunia digital ini harus benar-benar kita kenalkan kepada anak-anak kita begitu ya, Mbak ya. Setidaknya bisa beretika di ruang digital yang luar biasa luas banget sih perkembangan transformasinya begitu ya, Mbak ya. Oke, terakhir Mbak, di tengah pandemi COVID-19 dan juga di tengah perkembangan transformasi digital dan juga sosial media saat ini, kita nggak mungkin kan bilang nggak boleh gitu langsung sama anak-anak. Gimana caranya nih Mbak biar kita juga bisa memberikan masukan yang positif gitu ya untuk anak-anak kita tadi. Kayak tadi Mbak bilang, nggak usah keponya sama status, tapi keponya sama hal-hal yang positif aja deh yang lainnya. Oke, ya. Jadi Mbak Reni, jadi tadi di awal kita sudah sampaikan ke anak-anak, misalnya bahwa dari para ahli perkembangan otak dunia, para neurolog itu mengatakan anak usia 0 sampai 2 tahun itu no gadget at all. Jadi tidak ada stimulasi via device gadget untuk anak usia 0 sampai 2 tahun. Karena kata para neurolog, sel-sel otak anak di bawah usia 2 tahun itu masih rentan. Jadi mereka sudah punya sel tapi belum saling terkoneksi dengan yang lainnya, satu dengan yang lainnya. Nah, koneksi ini akan terbentuk dengan bagus kalau anak mendapatkan stimulasi ilmiah, berlari untuk merangsang sel-sel motoriknya, mengamati berbagai macam benda secara nyata untuk menguatkan koneksi sel-sel penglihatannya, berinteraksi dengan benar-benar makhluk hidup, baik itu binatang, tumbuhan maupun manusia terutama ya, untuk mengembangkan sel-sel aspek emosinya dan lain sebagainya. Nah, ini berarti untuk 0 sampai 2 tahun benar-benar tidak ada gadget pada anak-anak, sehingga kemudian kita sebagai orang tua yang taat dan mengharapkan perkembangan terbaik buat anak-anak kita berupaya untuk melakukan itu. Nah, pada anak usia 2 sampai dengan 7 tahun mereka maksimal 1 jam. Nah, ini kita sampaikan ke anak-anak, boleh main HP tapi cuma 1 jam sehari misalnya. Kenapa kok 1 jam? Nah, kita perlu cari tahu kenapa dan kita ajak komunikasi anak-anak kita yang usia dini itu, karena mereka sebenarnya cerdas ya, sehingga pada usia-usia di bawah 7 tahun itu kan mereka fitrah baiknya masih sangat bagus, dan sebenarnya kita sebagai orang tua itu harus bisa berperan lebih menarik dibanding dengan gadget untuk anak gitu, sehingga anak tidak menganggap gadget itu sesuatu yang menyenangkan, karena orang tuanya jauh lebih menyenangkan, kebersamaan bersama orang tua lebih mengasihkan gitu, sehingga memang di sini peran orang tua sangat penting. Nah, baru kemudian pada anak usia SD, baru kemudian kita beri aturan sesuai dengan kapan waktu mereka belajar menggunakan gadget, kapan mereka boleh bermain, dan kapan mereka harus beraktivitas di dunia nyata. Nah, ini benar-benar kita diskusikan Mbak Ren. Kuncinya kalau kita punya kedekatan dengan anak-anak kita, maka mengkomunikasikan hal ini tidak sulit. Sayangnya kadang-kadang karena kita tidak dekat dengan anak, dan seringkali kita sendiri yang merusak anak dengan gadget gitu ya, karena supaya praktis, supaya anak diem, supaya anak nggak ganggu kerjaan orang tua, supaya anak anteng gitu, sehingga kemudian kita menggantikan posisi kita dengan gadget. Jadi jangan salahkan kalau anak lebih tertarik karena kita yang jadi pengedar itu pada anak-anak kita. Jadi selama kita kedekatan emosinya dengan anak bagus, kesepakatan dan juga diskusi terkait dengan apa yang boleh dan tidak boleh ini sebenarnya jauh lebih mudah untuk kita lakukan. Yang paling utama Mbak Ren, jadikan diri kita benar-benar sebagai figur yang jauh lebih menarik dan mengasihkan dibanding dengan gadget di sekitar anak.
Mungkin itu Mbak Reni. Oke, baik. Semoga bisa kita masyarakat bisa teredukasi dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Riana, bahwasanya memang kita harus mengajarkan, harus yang namanya komunikasi, berarti number one ya Bu ya. Betul Mbak Ren. Oke, dan mungkin memberikan pengertian pada anak konsekuensi apa yang diterima ketika kita memposting atau menulis sesuatu dan juga memposting gambar video itu tadi ya Bu ya. Betul Mbak Reni. Terkait dengan berbagai macam bentuk cyberbullying itu perlu kita sampaikan ke anak-anak gitu ya. Oke, baik. Jadi konsekuensinya seperti apa ini harus dijelaskan juga pada anak, karena anak zaman sekarang ini kan nggak mungkin hanya bilang tidak dan nggak boleh, harus ada penjelasannya gitu ya Bu ya. Betul sekali. Baik, terima kasih Bu atas waktu dan informasinya, ilmunya juga. Sama-sama. Insya Allah ini pasti bermanfaat banget untuk kita. Semoga kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan nyata, gitu ya Bu ya. Amin. Oke, selamat lanjutkan aktivitas. Terima kasih kesempatannya Mbak Reni. Baik, terima kasih Bu. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bahagia keluarga Fas di rumah. Amin. Terima kasih Bu. Baik, demikian tadi keluarga Fas, dialog kita, dialog psikologi bersama dengan narasumber kami yang luar biasa, yang memberikan banyak edukasi buat kita semua ya, keluarga Fas ya, bersama dengan dosen Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, Dr. Yana Masyar, MSc Psikolog. Insya Allah Jumat depan kita akan kembali lagi bersama beliau, dan terima kasih untuk Anda yang sudah ikutan bergabung lewat 081578709640. Reni sekaligus ya mengakhiri kebersamaan kita di langkah kita untuk edisi hari Jumat 27 Agustus 2021. Dan nanti di jam 9 kita akan ada dialog kesehatan bersama Rumah Sakit Subhanul Waton Tegal Rejo Magelang. Anda keluarga Fas masih bisa bergabung, bertanya langsung dengan narasumber kami seperti biasa lewat telepon di 314330 ataupun via WhatsApp-nya di 0815 78709640. Reni pamit. Oh ya, satu lagi, nanti kita akan ada live Facebook Fas FM. Jadi buat keluarga Fas yang saat ini sedang online di Facebook, boleh nanti ikutan gabung dialog kita bersama dengan Rumah Sakit Subhanul Waton Tegarjo Magelang. Terapkan hidup sehat dan dukung sukses vaksinasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90.1